Oke, yang pertama kita masuk ke CMD dulu. Kita jalankan sebagai administrator. Setelah itu kita akan langsung ke tahap praktikum, yaitu yang pertama kita ketik ipconfig. Lanjut ipconfig ipconfig ini perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lanjut, ipconfig ini perintah memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita lanjut ipconfig. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh pada penggunaannya. Lanjut, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Lanjut, ipconfig renew. My god, wifi-nya teman-teman, bentar ya. Ini wifi sudah berjalan lagi. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, yang dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi pada spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lanjut, ipconfig display. Nah, perintah ini digunakan untuk menempelkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Lanjut, ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache untuk sampah ya teman-teman. Lanjut, ipconfig
register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Setelah ini ada contoh-contoh jenis-jenis penggunaan pada ping. Yang pertama, ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Yang kedua, kita lanjut ping 10.254.254.252. Enter. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Ternyata request timeout. Ternyata seperti itu. Lanjut, yaitu ping min 1 10.254.254.1. Kalau ini yaitu untuk paket, maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya, namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Untuk pengiriman paket yang berukuran besar, kita lanjut ping min n 10.254.254.1. Enter. Kalau ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita akan ke ping terus menerus 192.168.1.1 min t. Kita enter. Ini namanya ping terus menerus ya teman-teman. Nah, agar proses ping ini untuk memantau terus konektivitas yang kita gunakan dalam menggunakan kode perintah min t untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu. Jadi ini tuh pingnya akan terus menerus kalau tidak dihentikan. Nah, ketika kita sudah merasa cukup, maka kita hentikan dengan menekan tombol Ctrl T. Selesai. Kita pindah ke netstat. Oke. Pertama kita netstat min a yang untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Ini ada beberapa ya teman-teman. Untuk netstat ini ada A, E, N, O, S, R, Q dan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kita lanjut netstat min E. Untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan
diterima. Lanjut saja. Net start min n untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Lanjut untuk net start min o untuk menampilkan PID proses ID untuk setiap koneksi. Ini wifi nya rada lemot ya, maaf, rada lama. Nah, lanjut ke net start min s. Nah, di sini untuk menampilkan statistik per protokol. Ini statistik per protokol ada ya. Waduh, kejauhan. Lanjut net start min r. Ini untuk menampilkan routing table. Lanjut net start min p. Ini untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Nah, setelah itu kita lanjut ke nbstat min a, sama kayak yang atas ya, kok keliru. nbt ada t nya teman-teman, maaf ya. Start min a ini gunanya untuk nama pengguna lokal. Jadi netstat dan nbtstat ini juga sama ya, ada min r, min s, seperti itu, ada banyak. Kita lanjut aja langsung ke ping. Ping min, kita pakai min n ya. Di sini ada banyak nih, min n, min l, p, p, q, p, r besar. Nah, ini kalau min p ini perintahnya digunakan untuk menemukan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Kita langsung lanjut saja ke yang terakhir, yaitu ada route. Pertama itu ada nets, yang mana perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lanjut ke route, yaitu digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table pada sebuah host. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router untuk gateway. Coba kita praktek route print. Dia akan keluar ini ya, seperti ini teman-teman. Lanjut saja langsung ke net ya. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita ada perintah nettime, perintah yang digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain dengan server waktu.
local at time saver. Kita lanjut saja ke net. Stop. Let's stop service. Dan jika kita ingin jika kita ingin memulai kembali layanan, kita tinggal ketik net start. Nah, selesai, the command complete successful. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.